على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا العلم وارزقنا الفهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali untuk mengkaji kitab Al-Wabilus Thayyib, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan keutamaan sedekah, baik itu sedekah yang wajib seperti zakat ataupun sedekah sunnah. Bahwa sedekah ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang paling menonjol sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, bahwa sedekah bisa menyelamatkan seorang hamba dari panasnya api neraka. Dan Nabi SAW mendorong umatnya untuk senantiasa bersedekah, meskipun dengan jumlah yang paling sedikit dari harta yang dimilikinya. Maka dari itu Nabi SAW pernah bersabda, "Fattaqun nar." Lindungilah dirimu dari api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan setengah dari buah kurma. Dan di antara tarbiyah Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi orang-orang yang dermawan, meskipun dari kalangan orang-orang yang tidak berada atau orang-orang yang tidak berharta. Maka dari itulah sahabat Nabi SAW menjadi orang-orang yang dermawan, yang suka bersedekah. Kemudian kita akan lanjutkan kembali pembahasannya. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Dzukira li anna al-a'mala tatabaha." Disebutkan kepadaku bahwasanya amalan-amalan itu tatabaha, saling berbangga-bangga. Fataqulu shadaqah, maka sedekah akan berkata, "Ana afdalukum," aku adalah yang paling utama di antara kalian. Maksudnya sedekah di sini akan berkata bahwa sedekah itu amalan yang paling utama di antara amalan-amalan yang lainnya. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Wa fi sahihain, di dalam as-sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, "Daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan, "Matsalul bakhil wal mutasaddiq," perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah. Kamatsali rajulaini 'alaihima jubbatani min hadidin aw junnatani min hadid. Seperti dua orang yang memakai jubah, memakai baju min hadidin, dari besi, atau junnatani, atau memakai perisai min hadidin, dari besi. Qad turrat aydihima ila sudiyihima wa tarakihima. Sungguh jubahnya
jubahnya telah terpotong atau sempit dari lengan bajunya sampai dadanya, bahkan sampai tulang selangkanya. Faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bis-sadaqatin inbasaqat anhu hatta tughashshiya anamilahu wa ta'fuwa atharuhu. Maka orang yang suka bersedekah, setiap kali mengeluarkan hartanya untuk sedekah, bajunya pun semakin longgar. Bajunya semakin longgar, tidak sempit lagi, sampai menutupi jari jemarinya. Saking longgarnya pakaiannya terus memanjang sampai menutupi jari jemarinya, wa ta'fuwa atharahu, dan menghilangkan bekas-bekasnya. Maksudnya sehingga pakaian itu sudah tidak lagi terlihat sobek atau terlihat sempit. Wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bisadaqatin. Adapun orang yang bakhil, setiap kali ingin bersedekah, berkehendak untuk bersedekah, baru ingin, belum bersedekah, qala wa akhadat kullu halqatin makanaha. Maka orang yang bakhil setiap kali baru ingin bersedekah, qala, pakaiannya pun mulai menyempit atau semakin sempit. Wa akhadat kullu halqatin makanaha, dan semakin pakaiannya pun semakin menyempit hingga apa? Hingga melekat pada kulit-kulitnya. Qala Abu Hurairah berkata, fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'isba'ihi hakada fi jaybihi falau ra'aitahu yuwassi'uha wa la tattasi'u. Kata Abu Hurairah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, mengucapkan sabdanya yang mulia ini, beliau mengisyaratkan dengan jari jemarinya, hakada, yaitu memasukkan ke kantongnya, mencontohkan bahwa orang yang bakhil itu di saat baru ingin bersedekah, maka pakaiannya itu akan semakin sempit sampai melekat ke kulit-kulitnya, sehingga tangannya ini sulit untuk bergerak, sulit untuk mengeluarkan hartanya. Wa rawal Bukhari, al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini fi kitab az-zakah, di dalam kitab az-zakah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga, walaftuhu, tapi lafadznya annahu sami'a, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, mathalul bakhili wal munfiq, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak, kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadid, seperti dua orang yang memakai jubah dari besi, min sudiyihima ila tarakihima, yang jubah tersebut terasa sempit dari buah dadanya sampai tulang selangkanya. Fa ammal munfiq, adapun orang yang berinfak, fala yunfiqu illa ittasa'at aw marrat ala jildi hatta yakhfa atharuhu. Adapun orang yang berinfak, tidaklah dia berinfak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, melainkan jubahnya, pakaiannya itu akan semakin luas, semakin longgar, aw marrat ala jildihi, semakin menjauh dari kulit-kulitnya, saking longgarnya bajunya, hatta yakhfa atharuhu, sehingga hilanglah bekas-bekasnya. Wa amal bakhilu, adapun orang yang bakhil, fala yuridu an yunfiqa, ketika dia ingin berinfak, baru ingin berinfak, illa laziqat kullu halqatin makanaha, ketika dia mulai baru ingin berinfak, maka
jubahnya pun semakin melekat, ya, sehingga apa? Sehingga menyentuh kulit-kulitnya, menempel di kulit-kulitnya. Fahuwa yusi'uha wa la tattasi. Orang yang bakhil itu berusaha untuk melonggarkannya tapi tidak bisa longgar. Ini adalah perumpamaan antara orang yang bakhil dengan orang yang suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah diperumpamakan meskipun awalnya menggunakan baju yang sempit, tapi setiap kali mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, maka pakaiannya tersebut akan menjadi longgar dan terus longgar sampai menutupi jari jemarinya. Adapun orang yang bakhil, baru ingin sedekah, baru mau sedekah, ternyata pakaiannya semakin sempit hingga melekat ke kulit-kulitnya. Dan hal itulah yang menjadikan sulit bagi orang yang bakhil untuk mengeluarkan hartanya. Wa rawa an Abi Burdah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Abi Burdah dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faman lam yajid, bagaimana jika dia tidak memiliki harta untuk bersedekah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, maka dia bekerja dengan kedua tangannya dan mengambil manfaat untuk dirinya lalu bersedekah. Ini adalah anjuran dari Nabi SAW bahwa seorang muslim itu harus bekerja menggunakan kedua tangannya untuk melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan harta, menghasilkan uang. Fayanfa'u nafsahu, maka dengan harta tersebut dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Di dalam agama kita ini tidak dituntut untuk menyedekahkan seluruh harta yang kita miliki. Yang dituntut hanya sebagian dari harta yang kita miliki. Sisanya boleh kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang yang memang wajib kita nafkahi. Lalu bersedekah dari sebagian harta yang kita miliki, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit sekali, kecuali sedekah itu adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Jika memang sudah jatuh kewajibannya, harus ditunaikan. Qalu, kemudian para sahabat berkata lagi, fa in lam yajid, jika dia nggak mampu, ya, untuk bekerja dan yang lain sebagainya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan solusi, yu'inu dal hajatil malhuf, maka hendaknya dia menolong orang yang sangat membutuhkan bantuan. Apa saja itu? Karena menolong di sini luas, tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan, ya, keahlian yang dimiliki. Qalu, kemudian para sahabat berkata lagi, fa in lam yajid, bagaimana jika dia juga tidak mampu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyamal bil ma'ruf, maka hendaknya dia melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan kepada saudaranya, tersenyum, pokoknya berbuat baik, meskipun perbuatan baik itu perbuatan baik yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Falyumsik 'anil syarri, kemudian menahan diri dari keburukan. Sering kan ada perkataan, kalau nggak bisa berbuat baik, setidaknya jangan berbuat buruk kepada orang lain. Hal itulah yang diajarkan dalam agama kita sebenarnya, bukan hanya sekedar kata-kata yang menyebar atau kata-kata bijak.
Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, ketika tidak bisa melakukan apapun, maka Nabi SAW bersabda, "Ma turidu an tatruka fi sahibika min khairin." Apakah engkau tidak ingin meninggalkan sesuatu pun? Apakah engkau tidak ingin meninggalkan kebaikan untuk sahabatmu? Kalau memang nggak bisa melakukan kebaikan untuk saudara kita, falyumsik adahu 'anil nas. Kata Nabi SAW, maka hendaknya ia menahan diri untuk tidak menyakiti manusia. Kalau memang sama sekali nggak bisa berbuat kebaikan. Oleh karena itulah, menurut sebagian ulama, kadang-kadang tidur itu lebih baik bagi seseorang selama ia tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kenapa? Karena dengan tidur dirinya itu tertahan dari berbagai macam keburukan. Dengan apa? Dengan tidur. Ya, dirinya tertahan dari berbagai macam keburukan. Ya. Selama apa? Selama tidurnya tidak mengakibatkan untuk meninggalkan kewajiban. Ya. Tapi juga jangan kemudian tidur terus ya. Tiap hari tidur aja. Kan tentu ada kewajiban. Kalau masih punya keluarga, ya seenggaknya kita apa? Kita bekerja. Tapi kalau misalkan sudah ada tanggungan, sudah ada yang menanggung, pensiunan misalkan ya, tiap bulannya dapat 15 juta, ya udah nggak apa-apa, tidur aja. Ya. Misalkan kalau ada yang pensiun tiap bulan dapat 15 juta, ya, atau dia pengusaha, usahanya sudah berjalan, ya usahanya sudah berjalan, ya, tapi bukan berarti kemudian di sini tidur terus. Kalau bisa yang lainnya, misalkan menyibukkan, ya belajar, membaca buku, tentu ini lebih baik, lebih bagus, ya menyibukkan. Ini kan hanya sebagai apa ya? Seperti perumpamaan kinayah saja, ya. Dan ini bagi orang-orang tertentu saja. Kadang-kadang bagi orang-orang tertentu tidur itu lebih baik. Ya, tidur itu lebih baik selama tidak meninggalkan kewajiban. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, banyak sekali Nabi SAW memberikan solusi bagi umatnya. Jika tidak bisa melakukan suatu amalan A, maka bisa melakukan amalan yang B, dan yang seterusnya seperti itu. Hal ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena manusia ini kan diantara tabiatnya itu bosan, diantaranya bosan. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syariat ini, ibadah ini beraneka ragam, bermacam-macam. Terutama ibadah-ibadah yang disunnahkan, tidak hanya satu jenis saja. Karena kalau cuma satu jenis saja, biasanya orang akan bosan. Ya, kalau hanya satu jenis saja. Kemudian juga dibuat hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, yang mana di hari atau bulan itu jika seorang beramal soleh maka akan mendapatkan keutamaan yang besar, seperti bulan Ramadan. Bayangkan kalau misalkan disuruh puasa terus, ya, tiap hari seperti itu, pasti akan merasa bosan. Tapi puasa wajib hanya di bulan Ramadan saja, sehingga menjadikan orang-orang itu merasa rindu. Ya, merasa rindu ketika meninggalkan Ramadan, merasa sedih. Kemudian setelah itu muncul kerinduan.
Begitu juga sholat ini tidak diwajibkan setiap waktu, tapi hanya lima waktu. Ya, hanya 5 waktu. Dan amalan-amalan sunnah apalagi? Banyak yang bisa dilakukan. Jika tidak mampu misalkan untuk bangun malam, sholat tahajud, ya setidaknya bisa sholat duha. Ya, sholat duha. Kalau misalkan gak bisa bersedekah kepada orang lain, setidaknya bisa memberikan nafkah yang mencukupi kepada keluarga dulu. Ya, kepada keluarga dulu. Karena itu juga termasuk sedekah kepada keluarga. Kalau misalkan masih bujangan, ya nggak punya apa-apa, hanya cukup untuk diri sendiri, ya dia banyak berbuat kebaikan. Gak bisa berbuat kebaikan, menahan diri dari menyakiti orang lain. Falamma kana al-bakhilu mahbusan 'anil ihsan. Ketika orang yang bakhil tertahan dari kebaikan. Orang yang bakhil itu tertahan dari kebaikan. Mamnu'an 'anil birri wal khairi. Tercegah dari kebaikan. Ya, tercegah dari kebaikan. Kana jazaa'uhu min jinsi amalihi. Maka balasan orang yang bakhil itu ya setara dengan amalannya. Setara dengan amalannya, setara dengan perbuatannya. Ketika dia bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya, sulit untuk bersedekah. Bahkan orang yang bakhil itu terkadang kepada dirinya sendiri saja pelit. Ya, saya beberapa hari yang lalu lihat ada cuplikan video pendek. Yang buat ini orang Cina. Jadi ada orang yang dia bekerja tapi bakhil. Ya, dia bakhil sekali, pelit sekali. Kalau misalkan belanja beli makanan, dia beli makanan roti yang sudah hampir expired. Jadi yang murah-murah, ya, yang sudah hampir expired itu. Kemudian karena dia orang Cina ya, kalau misalkan berdoa untuk orang tuanya itu kan pakai dupa. Nah dupanya itu dipotong, saking pelitnya. Ya kan 4 dupa dia cuma ambil 2. Dijadiin 4 itu, 2 dupa itu ya, batang itu dipotong ya, jadi 4 pendek. Ini saking pelitnya, sehingga dia bisa mengumpulkan uang itu ya di bank itu sampai berapa M gitu ya, berapa triliun. Berapa hari lagi dia mau pensiun, sudah merasa wah setelah ini saya akan menikmati katanya harta saya, karena dia sudah mau pensiun. Tiba-tiba dia jatuh sakit, dibawalah ke rumah sakit oleh dokter, divonis bahwa dia memiliki penyakit kanker yang sudah kronis. Dia nggak percaya, dia periksa lagi ke dokter yang lainnya. Sama dokter itu juga mengatakan dia punya penyakit kanker yang sudah kronis. Bahkan divonis mungkin kamu hanya bisa hidup ya sekitar 2 minggu lagi, 2 pekan lagi. Akhirnya dia pulang merenung, dia merasa ya menyesal bahwa punya harta tapi nggak bisa dinikmati. Kemudian dia pun bertekad, kalau gitu saya akan habiskan uang saya selama 2 pekan ini. Dia undang teman-temannya makan-makan, pesta, pokoknya yang lain. Dia nyewa hotel, ya, nyewa mobil mewah. Kemudian di hari-hari terakhirnya itu, di hari-hari terakhir vonisnya bahwa 2 pekan dia akan mati, dia makan roti yang disimpan. Setelah makan roti dia jatuh lagi pingsan. Lalu dibawa oleh teman-temannya. Ya, setelah dibawa oleh teman-temannya dia sadar. Kemudian dokternya, maaf Pak ya, ternyata selama ini kami salah vonis.
Ternyata bapak ini pingsan karena suka makan makanan busuk. Ya, dia suka makan makanan apa busuk. Ya. Dia pingsan lagi karena duitnya sudah habis. Ya, karena duitnya sudah habis. Nah, ini orang yang bakhil seperti ini. Sampai apa? Dia pelit dengan dirinya sendiri. Ya, dia pelit dengan dirinya sendiri. Nah, ada perkataan dari Al-Hasan Al-Basri yang bisa jadi renungan, terutama bagi orang-orang yang bakhil. Beliau berkata, "Lam araf ashqa bimalihi minal bakhil." Aku tidak melihat orang yang paling sengsara dengan hartanya daripada orang yang bakhil. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang paling sengsara dengan hartanya itu orang yang bakhil. Li'annahu fid dunya yahtamu bi jam'i wa fil akhirah yuhasabu 'ala man'ihi. Karena orang yang bakhil itu di dunia sibuk mengumpulkan hartanya, sedangkan di akhirat nanti dihisab karena karena tidak menunaikan haknya. Dia tidak mau sedekah, dia tidak mau zakat. Ini kesengsaraan yang pertama. Yang kedua, ya, ghairu aminin fid dunya min hammihi wa la najfil akhirati min ismihi. Yang kedua, di dunia ia tidak pernah merasa tenang karena terus dihantui oleh kekhawatirannya. Khawatir terus. Ya. Khawatir kalau hartanya berkurang, khawatir kalau hartanya diambil, dicuri. Dan di akhirat ia tidak selamat dari dosanya karena tidak mau mengeluarkan hak dari hartanya, disedekahkan. Yang ketiga, aishuhu fid dunya aishul fuqara. Gaya hidupnya di dunia itu orang yang bakhil seperti gaya hidup orang miskin. Ya, seperti gaya hidup orang miskin. Bahkan untuk beli makanan aja sama seperti yang tadi, cari-cari dulu. Wah, ini nih yang paling murah nih, sudah expired 2 hari lagi. Ya, seperti itu, cari-cari dulu. Wa hisabu fil akhirah hisabul anbiya, tapi hisabnya di akhirat seperti hisabnya orang-orang kaya. Karena sebenarnya orang bakhil itu punya duit, tapi apa? Tapi sulit untuk mengeluarkannya, tidak mau untuk menyedekahkannya. Bahkan untuk sedekah yang wajib yaitu zakat sulit sekali. Ya, sulit sekali. Adapun di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa balasan orang bakhil itu setara dengan perbuatannya. Karena dia sulit mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, fahuwa ghayyiqus sadri, maka orang yang bakhil itu dadanya sempit. Mamnu'un minal insyirah. Ya, mamnu'un minal insyirah. Dadanya sempit, akan tercegah dari lapangnya dada. Ya. Dayyiqul 'atim saghirun nafs, jiwanya kerdil. Qalilul farah, jarang sekali dia ini bahagia hidupnya. Ya, jarang sekali bahagia. Katsirul hammi wal ghammi wal huzni, akan banyak ya hidupnya itu sering sekali galau, berduka dan sedih. Dan buat apa punya harta tapi enggak digunakan, bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri aja susah, sulit. Ya, karena saking bakhilnya. Kadang-kadang ada yang saking bakhilnya udah sakit, ya, tapi tetap gak mau berobat. Udah gak usah, saya tahan aja gitu ya. Saya tahan aja, seperti itu. Ya. Kalau emang gak punya duit, ini wajar. Ya, gak punya uang misalkan, ini punya uang. Ya. Apalagi sudah misalkan jatuh kewajiban untuk haji, untuk umroh, tapi karena bakhilnya dia tidak mau mendaftar. Ya, lama sekali untuk mendaftar. Bahkan cari-cari cari-cari mana yang paling murah seperti itu. Bahkan kalau bisa pengennya dapat umroh dari hadiah ciki misalnya gitu. Ya. Nah, ini orang yang bakhil. Ya.
la yakadu tuqda lahu hajah, hampir-hampir kebutuhannya itu tidak pernah selesai. Wala yu'anu ala matlubin, dan tidak ditolong untuk menggapai keinginannya. Ya. Fahuwa karajulin alaihi jubbatun min hadid. Orang yang bakhil itu seperti lelaki yang memakai jubah dari besi. Pada jama'at yadahu ila unukihi, sungguh kedua tangannya itu melekat di lehernya. Bihaitsu la yatamakkanu min ikhrajiha wala harakatiha, di mana dirinya itu tidak mampu untuk mengeluarkannya. Jadi tangannya itu seperti apa? Seperti terikat di lehernya. Dia nggak mampu untuk menggerakkannya. Ya, ini perumpamaan orang yang bakhil. Wa kullama arada ikhrajaha, ketika dia ingin mengeluarkannya, atau tausi'atil jubah, atau berusaha untuk melonggarkan jubahnya, laziman kullu halqatin min hilaqiha maudi'aha. Ya, maka jubahnya itu akan melekat sampai menempel ke kulit-kulitnya, menjadikan sempit bajunya sehingga sulit untuk bergerak, sulit untuk mengeluarkan hartanya. Wa hakadzal bakhil, seperti inilah kondisi orang yang bakhil. Kullama arada an yatasaddaq mana'ahu bukhluhu fabaqiya qalbuhu fi sijni kama huwa. Seperti inilah orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu setiap kali baru ingin sedekah, ya, mana'ahu, maka akan dihalangi. Ya, akan dihalangi karena kebakhilannya itu. Mana'ahu bukhluhu, kebakhilannya akan menghalangi. Fabaqiya qalbuhu fi sijni, maka hatinya akan selalu ada di penjara sebagaimana sebelumnya. Ya, hatinya akan selalu di penjara, akan senantiasa merasa sempit, tidak pernah lapang dada. Wal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi shadaqatin insyaraha laha qalbu. Adapun orang yang suka bersedekah, setiap kali bersedekah hatinya pun menjadi lapang. Wan fasaha biha sadruhu, dan dadanya juga menjadi luas. Fahuwa bimanzilatin tisa'i tilkal jubbati alaihi, maka orang yang suka bersedekah ini, ya, seperti orang yang menggunakan jubah yang longgar, enak digerakkan, tidak menyempitkan dadanya. Fakullama tasaddaqa ittasa'a wal fasaha wan syaraha, maka setiap kali dia bersedekah hatinya akan semakin lapang, semakin luas. Wa qawiya farhuhu, dan rasa gembiranya akan semakin menguat. Wa 'azuma sururuhu, ya, dan rasa senangnya akan semakin besar. Walau lam yakun fi shadaqati illa hadhil fa'idah wahdaha lakana al-'abdu haqiqan bil istiksari minha wa mubadara ilaiha. Seandainya tidak ada sesuatu pun dari sedekah kecuali faedah ini, yaitu faedah bahwasanya orang yang bersedekah itu hatinya akan semakin lapang, badannya akan semakin longgar. Lakan al-'abdu haqiqan bil istiksari minha, niscaya seorang hamba akan berusaha untuk memperbanyak sedekah dan bersegera melakukannya. Ya, hanya dengan apa? Dengan misalkan keutamaan ini saja. Tapi keutamaan sedekah itu banyak sekali. Keutamaan sedekah itu banyak sekali. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang dijaga dari syuhha. Syuhha itu kikir. Karena jadi asyuh dengan al-bakhil itu berbeda. Ya, kalau syuhha itu kikir, ya, dia akan, siapa saja yang dijaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa kana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, atau Sa'ad ibn Abi Waqqas, yatufu bil baiti, ya, di saat tawaf di
Baitullah di Ka'bah, walaysa lahu da'bun ila hadhihi da'wah, maka Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika mereka berdua ini tawaf di Ka'bah, maka mereka tidak memiliki kebiasaan kecuali berdoa dengan doa ini, Rabbi qini syuhha nafsi, ya Allah, jagalah diriku dari kekikiran diriku sendiri. Ya Allah, jagalah diriku dari kekikiran diriku sendiri. Rabbi qini syuhha nafsi. Faqila lahu, kemudian ada yang tanya. Ada yang tanya karena Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, kalau tawaf kenapa yang dibaca hanya doa ini saja? Karena kan memang Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai sahabat yang kaya raya. Beliau berlindung supaya tidak menjadi orang yang kikir di saat tawaf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qini syuhha nafsi. Ada orang yang tanya, penasaran, ama tad'u bi ghairi hadhihi da'wah, apakah engkau tidak ada doa yang lain selain doa ini? Jadi doanya hanya ini saja. Faqala, lalu dijawab, idza wuqitu syuhha nafsi faqad aflah. Jika aku dijaga, dilindungi dari kekikiran diriku, maka sungguh aku menjadi orang yang beruntung. Ya, menjadi orang yang beruntung. Kemudian apa sih bedanya antara asyuhha dan al-bukhl, kikir dan bakhil? Di sini disebutkan wal farqu baina asyuhhi wal bukhli. Perbedaan antara asyuhhi wal bukhli dan bakhil. Anasyuhha wa syiddatul hirs ala syai'. Asyuh itu kikir itu, ya, kuatnya keinginan kepada sesuatu. Kuatnya keinginan kepada sesuatu, wal ihfa'u fi talabihi, dan mengulang-ulang untuk mendapatkannya. Ini syuhha, kikir. Ya, keinginan kuat untuk apa? Untuk terhadap sesuatu dan mengulang-ulang untuk mendapatkannya. Wal istiqsa'u fi tahsilihi, dan ya, menyelidiki untuk menghitung-hitung untuk memperolehnya. Wa jash'un nafsi alaihi, dan sangat amat jiwanya terhadap sesuatu itu. Ini kikir. Wal bukhlu, adapun bakhil, man'u infaqihi ba'da husulihi. Bakhil itu, ya, mencegah untuk berinfak ba'da husulihi, setelah mendapatkannya. Ini bakhil. Jadi setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi karena sifat bakhilnya ini tercegah untuk apa? Untuk, ya, menginfakannya. Dia bekerja misalkan, kemudian sudah mencapai sesuatu yang diinginkan, hartanya banyak sampai melebihi nisabnya. Berjalan 1 haul, 1 tahun, hartanya tidak berkurang sama sekali dari nisabnya. Tapi karena bakhil yang tercegah untuk mengeluarkan zakatnya. Wahub bihi wa imsakuhu. Ya, jadi bakhil itu apa? Tercegah dari menginfakkan setelah memperolehnya, karena rasa cintanya dan dia tidak mau untuk mengeluarkannya. Fahuwa syahihun qabla husulihi, maka bakhil itu adalah kekikiran sebelum memperolehnya. Wa bakhilun ba'da husulihi, dan kebakhilan setelah memperolehnya. Jadi bakhil itu syahihun. Syahihun itu maksudnya sebelum memperolehnya itu dia sangat ingin untuk mendapatkannya. Tadi kan disebutkan kikir itu apa? Semangat untuk memperoleh sesuatu. Ya, memperoleh sesuatu. Bahkan dia berusaha menghitung-hitung, ya, dari apa yang diperolehnya. Dan jiwanya itu sangat tamak untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, bakhil ini adalah syahihun qabla husuli, sebelum mendapatkannya dia ini bersifat syahih, bersifat kikir.
semangat untuk memperolehnya. Wa bakhilun ba'da husli, tapi setelah memperoleh harta yang dia inginkan dia bakhil. Ya, tercegah untuk mengeluarkan zakatnya atau tidak mau bersedekah. Fal bukhlu samaratu syuhi, bakhil ini buah dari kekikiran. Wa syuhu yad'u ilal bukhli, dan kekikiran ini ya mengajak kepada sifat bakhil. Ya. Wa syuhu kaminun fi nafsi, asyuh yaitu kekikiran ini tersembunyi di dalam jiwa. Faman bakhila faqad aqa'a syuhhahu, maka siapa yang bakhil sungguh dia telah mentaati kekikirannya. Dia telah mentaati apa? Kekikirannya. Wa man lam yabkhul faqad 'asa syuhhahu, dan siapa yang dia tidak bakhil maka dia telah durhaka kepada kekikirannya. Maksudnya selamat dari kekikirannya. Wa waqiya syarrahu, dan dijaga dari keburukannya. Ya, wa dzalika huwal muflih, maka itulah orang yang beruntung. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka siapa saja yang dijaga dari kekikiran dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya asyuh, kikir itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan kikir, ya, apa? Pelit, ya, kikir, pelit. Nah, tapi dalam bahasa Arab ini sebenarnya adalah muqaddimah dari bakhil, muqaddimah dari sifat bakhil. Ya, jadi asyuh di sini itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu keinginan kuat untuk memperoleh sesuatu. Bahkan dia berusaha mengulang-ulang supaya bisa mendapatkannya, sampai dihitung-hitung apa yang diperolehnya, dan jiwanya sangat tamak sekali untuk mendapatkannya. Tapi setelah mendapatkannya, dia tidak mau menginfakkan hartanya, maka inilah yang disebut dengan bakhil. Ya, setelah dia memperolehnya, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka ini yang disebut dengan bakhil. Dan ayat yang mulia ini, wa man yuqa syuhha nafsi, siapa yang dijaga dari syuhha, kalau bahasa Indonesia kekikiran dirinya, menunjukkan bahwasanya yang punya sifat syuhha saja ini nggak boleh, karena syuh ini kan buah dari, karena bakhil ini kan buah dari syuh, yaitu muqaddimah dari bakhil. Ya, muqaddimah dari bakhil. Ya, orang itu punya sifat syuh dulu, baru itu bakhil. Nah, di sini dalam ayat yang mulia ini, ya, ada isyarat untuk menjaga diri dari sifat apa? Sifat syuh, kikir, belum bakhil. Apalagi dari sifat bakhilnya. Ya, apalagi dari sifat bakhilnya. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya, nggak apa-apa niat dulu. Wah, nanti saya insya Allah kalau punya harta atau kalau proyek saya ini berhasil, ya, dagangan saya ini laris, saya akan keluarkan zakatnya, saya juga akan sisihkan sebagiannya untuk bersedekah, ya, bersedekah. Misalkan kepada saudara-saudara saya dulu deh yang kesulitan. Ini nggak apa-apa punya niat seperti ini, ya, punya niat baik seperti ini. Karena niat baik seperti ini, kalau misalkan tidak terwujud karena usahanya misalkan pas-pasan aja untuk dirinya sendiri, tapi niatnya ini tetap akan mendatangkan pahala, ya, akan mendatangkan pahala. Daripada misalkan kadang-kadang kan, wah kalau ini berhasil nih, mau beli ini deh, mau beli Fortuner nih, Alphard kayaknya, ya, mau beli rumah lah ini di mana itu yang situ tuh, Grand Wisata, misalnya Grand Wisata itu, wah kalau dulu di itu deh, di Duku Bima dekat rumahnya Sule misalnya, ya, kayak gitu, ya. Ya, ini tidak mengapa yang seperti ini juga nggak apa-apa, karena memang harta itu dibolehkan kita mengambil manfaat dari harta yang kita peroleh untuk diri kita sendiri, tapi jangan lupa untuk apa?
bersedekah supaya membebaskan diri kita dari sifat bakhil. Minimalnya mengeluarkan zakatnya. Ya, minimalnya mengeluarkan apa? Zakatnya. Ya, adapun sisanya misalkan hanya kita berikan kepada keluarga kita, tak masalah. Karena itu juga termasuk sedekah, nafkah kepada ya keluarga kita. Tapi kalau punya kelebihan kita berikan juga kepada orang lain yang kita tak kenal, yang memang membutuhkan, ini lebih baik lagi. Yang penting kita terbebas dari sifat bakhil, minimalnya mengeluarkan zakat yang memang diwajibkan. Dan sifat bakhil ini banyak sebenarnya, terutama kalau di luar negeri. Ya, kalau di Indonesia ini alhamdulillah ya orang-orangnya terutama kaum muslimin itu memiliki sifat dermawan. Kalau di luar negeri itu ya saya ya kayak tadi itu cuplikan-cuplikan pendek ya yang dibuat orang Cina. Banyak mereka sebenarnya itu orang Cina membuat apa namanya film-film pendek, dia sekitar paling 3 menit ya 2 menit 3 menit membantu orang. Sebenarnya hal itu dilakukan karena memang sudah hilang sifat kedermawanan dari mereka, sifat menolong, ya gotong royong dari mereka itu sudah hilang sehingga dibutuhkan untuk membuat apa? Film-film pendek seperti itu. Karena sudah hilang. Ya. Kemudian saya juga pernah lihat sosial eksperimen ya di Eropa. Biasa orang minta-minta, homeless, tunawisma, dia minta-minta. Itu sulit sekali untuk apa? Mengeluarkan uang. Meskipun hanya sedikit saja minta-minta, saya lapar, itu sulit sekali. Bahkan beberapa kali dari sosial eksperimen itu yang saya lihat, ya ini saking bakhilnya ketika diminta, kalau itu makanan yang kamu, saya boleh nggak minta setengah atau sedikit saja dari makanan yang sedang kamu makan? Jawabannya, oh pergi, saya sudah menabung untuk bisa membeli ini. Saya tidak akan memberikan ini, akan saya makan semuanya. Saya sudah susah-susah payah untuk bekerja, katanya menabung. Ya, saking apa? Saking bakhil, saking pelitnya. Ini seperti itu. Ya, kemudian dia minta kepada di masjid, ya di depan masjid, wah pada disambut. Ya, itulah ajaran kita, alhamdulillah. Ya, dan ini tarbiyah Nabi kita Muhammad SAW yang bisa menjadikan kaum muslimin ini untuk senantiasa bersedekah, menjadi orang-orang yang dermawan meskipun dalam kesulitan sekalipun, ya kesulitan sekalipun dirinya meskipun dalam kesulitan, tapi karena tarbiyah Nabi SAW menjadikan mereka ini orang-orang yang dermawan, ya orang-orang yang dermawan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu syuruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.